Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU USD pada hari kemarin dan sekaligus untuk satu minggu yang kemarin ya. Dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan video market review dan yang ingin mengetahui apa perjalanan XAU USD selama satu minggu kemarin. Tapi selama satu minggu kemarin itu akan saya bahas dulu mengenai analisa yang kemarin ya. Seperti yang sudah saya bilang juga, analisa kemarin itu kita ada key level di angka 2000 ya. Jika teman-teman ingat, angka 2000 menjadi key level teman-teman. Dan kemarin juga sudah saya katakan bahwa di sini ada area demand, yaitu di angka 1980 ya. Ketika suatu demand itu masih fresh ya, demandnya itu masih fresh dan demand ini bagus ya. Ini dimana demand ini merupakan demand yang sangat bagus, sehingga siapapun yang kemarin ngebuy ya, seperti yang sudah saya bilang juga kemarin, jika ada yang ingin ngebuy bisa menunggu di area ini. Targetnya itu maksimal sampai di 2000, stop loss ya palingan di 1975, 19 dan sebagainya seperti ini. Dan kemarin yang ngebuy dari 1980 pasti sudah mendapatkan profit. Dan yang kemarin kalau dilihat, jika ada yang ambil sell juga untuk yang di angka 2000 ya. Seperti yang sudah saya katakan juga, seperti analisa kemarin. Saya buat video analisanya kan kemarin ada di angka 1992 ya. Kalau di angka 1992 itu kalau dipasang stop loss itu bisa di angka 2004, 2005 dan sebagainya seperti itu, dengan target profit ya kembali lagi ke area demand di sini. Jadi siapapun yang juga kemarin pada saat nonton video saya itu sudah ambil sell posisi, sebenarnya ya running profit dan sempat floating minus sebelum akhirnya profit juga. Dan siapapun yang ambil posisi sell di angka 2000 ya, seperti yang sudah saya katakan juga, jika ada yang ambil sell di angka 2000 dengan stop loss mungkin di angka 2005 seperti yang saya bilang di hari Jumat kemarin, dengan target di 1980, teman-teman juga sudah mendapatkan profit. Jadi selama tidak ada news yang sangat signifikan ya, walaupun kemarin itu secara secara news ya, kalau dilihat hari Jumat kemarin itu sebenarnya kita ada news yang dari segi manufacturing dan services PMI ya, itu yang dari segi USD, yang dimana hasilnya itu kan bagus, yang dimana hasilnya di sini merupakan hijau semua sih ya, hijau semua. Dan itu juga yang membuat pergerakan XAU USD akhirnya turun sedikit ya, dari 2000 turun sampai ke 1980, bahkan dropnya ini sampai ke tadi pagi ini di angka 1969 ya. Jadi selama hari Jumat kemarin, ketika tidak ada news yang terlalu besar, itu sebenarnya kita bisa untuk menganalisa market. Jadi karena tidak ada news yang sangat signifikan banget, jadi ketika harga menyentuh 1980, harga di reject kemudian naik sampai ke angka 2000, dan ketika naik sampai ke angka 2000 seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, ketika suatu harga gold ini mencapai angka 2000, di sana pasti akan ada banyak seller ya. Di sana pasti banyak seller di sini ya. Dengan stop loss itu pasti pendek ya. Entah itu di 2005, 2006 seperti itu. Dan benar aja ketika angka sampai ke 2000 dan kemudian harga drop sampai ke paling rendah tadi pagi itu ke 1969. Jadi siapapun yang sempat ambil sell di angka 2000 pasti profitnya sudah lumayan ya. Dan kalau kita lihat selama perjalanan satu minggu kemarin ya, satu minggu pergerakan XAU USD, kita di sini akhirnya melihat ada yang namanya candle bearish ya, walaupun di sini rejeksinya cukup panjang sih ya. Tapi di sini ada nggak teman-teman yang ingat kata-kata saya di awal bulan Maret 2023 kemarin ya, yang dimana saya katakan adalah jika selama bulan Februari gold itu mengalami yang namanya penurunan secara signifikan ya. Jika selama bulan Februari gold mengalami penurunan secara signifikan, maka nextnya di bulan Maret atau di bulan April maka akan mengalami kenaikan yang juga signifikan, dan itu terbukti selama 1, 2, 3 minggu kemarin. Di bulan Maret kita melihat signifikan yang naik dari XAU USD ya. Ini
yang saya omongkan itu pada saat awal Maret itu tanpa melihat adanya berita SVB bangkrut, lalu tentang Credit Suisse dan sebagainya, tanpa saya tahu akan ada berita seperti itu ya. Saya cuma memperkirakan yang dimana ini berdasarkan data histori, yang dimana kalau dilihat jika gold itu selama bulan Februari mengalami koreksi, entah itu koreksi naik ataupun turun, maka di bulan Maret ataupun di bulan April maka itu akan terjadi kebalikannya ya. Contohnya itu sudah saya katakan di bulan-bulan di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 2021, 2022 seperti itu, dan sekarang di tahun 2023 terulang lagi, yaitu yang dimana dari Februari dia mengalami drop secara signifikan ya dari Februari, dan kemudian pada saat masuk ke awal bulan Maret sampai sekarang menjelang akhir bulan Maret ini peningkatan XAUUSD sudah sangat signifikan naik ya. Dan kalau kita lihat 1 minggu terakhir ya, ini kan kalau kita lihat kenaikan 2 minggu yang lalu di sini ya, tanggal 13 Maret kemarin itu akibat yang namanya berita tentang SVB iya, lalu ada berita tentang Credit Suisse iya ya kan, yang dimana market itu ketakutan sehingga market itu keluar dari yang namanya risk asset berubah ke aset yang aman, yaitu safe haven ya. Tentu aja pasti orang-orang pasti akan memilih gold gitu kan, sehingga itu juga yang membuat gold itu hampir ke angka 2000 sebelum akhirnya di minggu lalu kita melihat adanya pergerakan gold ke angka 2000 ya, sampai ke angka 2000 kemarin ya kan. Dan kalau kita lihat secara daily hari Jumat kemarin kita ditutup dengan rejection lagi di angka 2000 ya. Jadi kalau dilihat rejection di angka 2000 di sini masih intact ya. Jadi bisa dikatakan 2000 menjadi level yang sangat krusial bagi teman-teman yang ambil posisi buy. Karena saya katakan sekali lagi, sebenarnya kalau boleh saya katakan itu ketika gold menyentuh angka 2000 itu sebenarnya dunia sedang tidak baik-baik saja, sebenarnya seperti itu ya. Dan juga jarang kita bisa melihat gold itu menyentuh angka 2000. Secara histori gold itu hanya menyentuh di angka 2000 ketika perang kemarin dan juga pada saat corona kemarin di sini ya. Jadi kalau dilihat angka 2000 itu memang menjadi angka yang krusial ya. Jika 2000 itu lewat ya, 2000 itu merupakan apa ya, bisa dibilang ya titik batas antara dunia itu sedang mulai tidak baik-baik saja dan market itu mulai kalang kabut ya bahasanya. 2000 itu merupakan titik batas ya. Jika gold bisa menembus ke angka 2000, wah itu sudah kita bisa lihat bahwa pasti entah itu dari segi sektor energi, sektor perbankan, sektor saham dan sebagainya itu pasti mengalami penurunan yang sangat luar biasa, gila-gilaan. Karena orang akan beralih dari yang sebelumnya di situ semua pindah ke gold. Itulah yang menyebabkan gold itu bisa terbang sampai ke 2050, 2000 dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu 2000 itu menjadi titik batas, titik krusial yang dimana kita bisa mengidentifikasi 2000 menjadi titik kritis ya. Jika melewati gold itu melewati 2000, maka bisa dipastikan apa yang terjadi roda perekonomian pada saat ini ya, jika gold itu menembus angka 2000 ya, entah itu di 2010, 2020 bahkan misalnya seperti itu, mungkin aja ada berita entah itu secara geopolitik, perbankan, mungkin ada berita tentang yang sentimennya sangat luar biasa berdampak terhadap aset safe haven gitu kan, bisa saja. Tapi jika itu terjadi biasanya sih nggak lama ya. Contohnya pada saat COVID itu kalau dilihat secara histori ya, pada saat COVID market itu takut ya, dan ketika market itu menyentuh 2077, apa yang terjadi di minggu kedepannya, harga langsung drop di bawah, turun jauh sampai ke di bawah 1900 seperti itu, dan perlahan-lahan turun yang dimana akhirnya market mulai kalem lagi. Dan ketika market itu mulai bergerak naik akibat adanya perang, 1 minggu kemudian ya akibat perang tersebut akhirnya market mulai berpikir, oh ini cuma antara Rusia dan Ukraina aja, yang dimana mungkin tidak akan terlalu berdampak ke negara lain dan sebagainya. Oleh karena itu kita melihat penurunan gold setelah dia naik 2000 secara signifikan turun ke bawah seperti itu. Dan sekarang karena akibat perbankan yang krisis ya, bukan krisis perbankan sih bisa dibilang,
akibat adanya ya sektor perbankan yang mengalami gagal bayar, default, bailout dan sebagainya. Gold itu menjadi primadona lagi, menjadi 2000, tetapi 2000 itu tidak berhasil dilewatin ya. Tidak ada satupun candle daily, bahkan candle H4 yang berhasil tutup di atas 2000. Jadi 2000 sekali lagi menjadi titik krusial bagi market. Jika ada yang bisa membuat gold di atas 2000 tutup ya, harga ditutup di atas 2000, mungkin kita akan secara global akan melihat berita yang sangat luar biasa. Kita pasti akan lihat itu beritanya di TV, entah itu mungkin di TikTok teman-teman, di Instagram dan sebagainya, itu pasti akan kelihatan. Oleh karena itu, itulah yang membuat pergerakan gold bisa tutup di atas 2000. Dan jika itu terjadi, siap-siap aja teman-teman yang sedang investasi ya, entah itu ini bukan nakut-nakuti sih ya, karena di sini tolak ukur untuk market itu adalah gold itu sendiri. Karena jika orang-orang berpindah dari aset berisiko ke asetnya lebih aman, tentu saja jenis-jenis investasi yang biasanya teman-teman aman seperti deposito, lalu juga reksadana dan sebagainya, itu pasti akan mengalami penurunan. Karena orang-orang akan menarik sejumlah dananya dari investasi yang di sana berubah ke gold seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi selama sekarang sih masih di bawah 2000 ya. Secara 2000, dan juga berita sekarang mengenai perbankan itu sudah mulai hilang desas-desusnya seperti itu. Ya, mungkin ini permintaan akan safe haven mungkin akan mulai berkurang seperti itu. Tapi perlu ada suatu berita lagi yang membuat gold itu bisa menjadi turun. Entah itu berita tentang kepercayaan market, kepercayaan terhadap market, yang dimana kepercayaan terhadap sektor perbankan mungkin, entah itu mungkin ada statement berita mengenai apapun itulah, pokoknya saya juga nggak tahu. Jadi seputaran itu yang dimana bisa membuat permintaan akan safe haven berkurang, maka otomatis gold akan bergerak turun. Dan jika gold sudah mulai bergerak turun, maka kondisi sentimen market itu sudah mulai kalem, sudah mulai normal lagi seperti itu ya. Jadi kalau dilihat selama 1 minggu kemarin kita menyentuh angka 2000 ya, walaupun tidak berhasil tutup di atas 2000 ya. Walaupun kita melihat candle yang cukup rejection cukup besar di sini ya, atas bawah di sini cukup besar rejectionnya. Jadi selama 1 minggu kemarin kita dibuat kalang kabut oleh berita perbankan ya. Dan minggu ini apakah kita akan melihat adanya gold kembali lagi ke angka 2000, itu kita tidak tahu ya. Yang penting hari ini untuk video analisanya akan saya post setelah video market review ini saya publik ya, seperti biasa. Jadi sekian aja teman-teman untuk market review XAUUSD selama 1 minggu kemarin dan juga hari Jumat kemarin analisanya. Jadi siapapun yang sempat ambil posisi buy dan sell di sekitaran angka 2000 dan di 1980 pasti sudah mendapatkan profit juga. Jadi siapa yang profit mungkin bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ya, karena juga ingin kepo aja. Jadi sekian aja untuk market reviewnya untuk XAUUSD. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like dan share seperti biasa, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.